Sriwijaya. 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 Salah lagi. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2, kelompok Sriwijaya. Beberapa waktu lalu, kami baru saja menyelesaikan tugas praktikum yang seru banget di Rangkas Belitung. Di sini, kami terjun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana proses pembibitan, pemeliharaan TBM dan TM, panen dan pengangkutan, serta peremajaan tanaman. Gak cuma praktikum aja, di sini kami juga mengambil data dan juga belajar banyak hal soal kerjasama tim dan gimana caranya memecahkan masalah langsung di lokasi. Tentu saja, perjalanan ini gak cuma soal tugas, tapi juga tentang kebersamaan kita di kelompok Sriwijaya. Penasaran dengan video lengkapnya? Tapi sebelum itu, izinkan kami perkenalkan kami dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aji Arenata dengan NIM 2405076. Saya anggota kelompok 2 dari kelompok Sriwijaya. Halo semuanya, saya Yohanes Jupiter ASL dengan NIM 2405161 dan saya berasal dari anggota kelompok 2 Sriwijaya. Halo semuanya, saya Muhammad Zulkifli dengan NIM 2405137. Saya anggota kelompok 2 Sriwijaya. Saya Putra Fortuna dengan NIM 2405145. Saya anggota kelompok 2 Sriwijaya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Aulia Halimatu Soleha dengan NIM 2405100. Saya dari kelompok 2 Sriwijaya. Penasaran dengan kegiatan praktikum kami selama di Rangkas? Tonton video ini Sampai tuntas! Pembibitan kelapa sawit dengan metode double stage dilakukan melalui 2 tahap, yaitu pre-nursery dan main nursery, dengan tujuan menghasilkan bibit yang sehat, beragam, dan siap ditanam di lapangan. Metode ini umum digunakan karena lebih efisien dan mudah dikontrol pertumbuhannya. Tahap pre-nursery berlangsung dari kecambah hingga bibit berumur sekitar 0-3 bulan. Media tanam yang digunakan berupa tanah topsoil yang subur, bebas gulma dan patogen, dapat dicampur pasir atau bahan organik dengan perbandingan 1:1. Kecambah ditanam pada baby polybag ukuran 14 x 20 cm dengan ketebalan sekitar 0,1 sampai 0,5 mm. Sebelum ditanam, semprot fungisida ditin ditambah naritin. Ditanam dengan kedalaman sekitar 2 sampai 3 cm. Posisi akar ke bawah dan kumula ke atas. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari sebanyak 250 cc dalam 1 kali penyiraman. Pemupukan diberikan ringan menggunakan urea dosis rendah sebanyak 2 gram per liter untuk 20 polybag kecil selama 14-12 minggu, serta diberi naungan untuk melindungi bibit dari sinar matahari langsung. Setelah berumur kurang lebih 3 bulan, bibit dipindahkan ke tahap main nursery hingga berumur 10-12 bulan. Bibit ditanam pada polybag besar berukuran 60 x 45 cm menggunakan media tanah topsoil murni atau ditambah dengan kompos. Jarak antar polybag diatur sekitar 90 x 90 cm untuk menghindari persaingan. Pemupukan dilakukan secara berkala menggunakan pupuk NPK seimbang dengan dosis bertahap sesuai umur bibit. Penyiraman dilakukan secara teratur sebanyak 1 liter per sekali penyiraman, disertai penyiangan gulma dan pengendalian hama penyakit. Melalui pembibitan metode double stage dengan spesifikasi teknis yang tepat, bibit kelapa sawit yang dihasilkan akan memiliki pertumbuhan optimal, batang kokoh, dan sistem perakaran yang kuat, sehingga siap ditanam di kebun produksi. Panen dan pengangkutan. Panen adalah kegiatan mengambil buah yang sudah matang sesuai kriteria matang panen. Tujuan panen adalah memperoleh kualitas dan kuantitas hasil maksimal, serta meminimalkan kehilangan hasil. Panen dilakukan secara terencana, berdasarkan umur tanaman, tingkat kematangan buah, dan jadwal panen. Buah siap panen ditandai dengan jatuhnya berondolan di sekitar piringan, sekitar 3-5 berondolan, dan juga sesuai SOP perusahaan. Sebelum panen harus menyiapkan alat pelindung diri berupa helm, kacamata pelindung, sarung tangan, dan sepatu boot. Kegiatan panen diawali dengan pembuatan TBH, tempat pengumpulan hasil, dengan ukuran 4 x 3 meter. Satu TPH biasanya mewakili 2 hingga 3 pasar pikul.
Setelah itu, dilakukanlah panen dengan melihat kriteria matang panen dan taksasi panen. Panen dilakukan dengan dodos untuk pohon yang masih rendah dan egret untuk pohon yang sudah tinggi. Panen dilakukan dengan songgoh 2, yaitu 2 pelepah di bawah tandan kelapa sawit. Setelah itu, pengutipan berondolan sudah dimasukkan ke dalam ember. Pelepah yang jatuh dipotong menjadi 3-4 bagian dan diletakkan di gaungan mati. Setelah itu, membawa buah ke TPH dan disusun menjadi 5 atau 10 baris untuk memudahkan pencatatan. Selanjutnya pengangkutan. Pengangkutan adalah memindahkan buah yang ada di TPH ke dalam truk untuk segera dibawa ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Tujuan pengangkutan adalah menjaga mutu hasil panen agar tidak mengalami penurunan kualitas. Alat yang digunakan seperti gerobak, angkong, atau traktor, dan memperhatikan kondisi jalan di lahan. Proses pemuatan sawit ke dalam truk biasanya menggunakan tojok dan dilakukan dengan hati-hati agar buah tidak rusak, dan sebaiknya buah diangkut segera agar asam lemak bas tidak meningkat dan buah sampai ke pabrik dalam keadaan segar. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kegiatan peremajaan. Peremajaan atau yang kita kenal dengan istilah replanting adalah kegiatan mengganti tanaman yang sudah tidak produktif dengan tanaman baru yang lebih unggul dan berproduktivitas tinggi sehingga dapat meningkatkan hasil panen dan nantinya target kebun dapat tercapai. Kegiatan peremajaan atau replanting bertujuan untuk mempertahankan produktivitas perkebunan kelapa sawit yang mana dalam kegiatan peremajaan terdapat syarat-syarat pelaksanaan peremajaan. Pertama, umur tanaman sudah lebih dari 25 tahun. Kedua, tinggi tanaman sudah lebih dari 12 meter. Ketiga, produksi yang dihasilkan kurang dari 100 ton per tahun. Keempat, populasi per hektar di bawah 100 pokok. Terdapat 4 sistem dalam peremajaan, yaitu 1. Sistem penumbangan serempak, 2. Sistem underplanting, 3. Sistem tumpang sari, 4. Sistem bertahap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap dalam peremajaan. Dalam tahap peremajaan, 1. Dilakukan perencanaan replanting, 2. Pembuatan desain blok, 3. Penentuan luas areal, jadwal pelaksanaan dan metode kerja, 4. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja, alat berat, dan bahan pendukung lainnya, 5. Penyusunan anggaran biaya dan waktu target penyelesaian, 6. Membuat pancang rumpukan, 7. Melakukan kegiatan tumbang, 8. Melakukan kegiatan ripping atau yang kita kenal dengan membongkar tanah, 9. Melakukan kegiatan luku 1 dan luku 2 atau yang dikenal dengan membalik tanah, 10. Kegiatan pemberantasan gulma 1 dan gulma 2, 11. Membuat pancang baris tanam, 12. Pembuatan terasan untuk area dengan topografi berbukit, 13. Dilanjutkan dengan pembuatan jalan selendang, 14. Melakukan pembuatan lubang mekanis, 15. Pemberian pupuk dasar pada lubang tanam, 16. Pengangkutan bibit kelapa sawit dari area pembibitan ke area penanaman, 17. Melakukan pembibitan dan penanaman LCC berupa kacang-kacangan yang mana dilakukan 21-35 hari sebelum penanaman di lapangan. Pada kegiatan praktikum peremajaan kelapa sawit, kami melakukan sensus pada tanaman kelapa sawit di kebun LPP Cisalak menggunakan aplikasi bernama Avenza Maps, yang mana kami mengumpulkan data berupa tabel yang mana terdapat 1. Informasi umum, 2. Kondisi umur dan populasi tanaman, 3. Produksi 3 tahun terakhir, 4. Kondisi fisik tanaman, 5. Kesehatan tananan, 6. Rekomendasi apakah tanaman layak dilakukan replanting atau tidak. Sekian dari penjelasan saya terkait teknis peremajaan kelapa sawit. Terima kasih. TBM adalah fase tanaman kelapa sawit sejak ditanam hingga tanaman mulai memproduksi tanam buah segar secara ekonomi. Fase TBM merupakan masa yang sangat krusial dalam siklus hidup tanaman sawit. Pada fase inilah tanaman membangun fondasi pertumbuhan untuk produktivitas yang maksimal. Umumnya, TBM berlangsung dari umur 0 hingga 36 bulan atau sekitar 3 tahun.
Biasanya pada umur 14 hingga 24 bulan dilakukan kegiatan kastrasi. Kastrasi adalah kegiatan membuang semua bunga jantan dan bunga betina dan buah muda pada tanaman masih berada pada fase TBM dengan tujuan untuk mengalihkan energi tanaman agar lebih fokus pada pertumbuhan vegetatif. Selanjutnya adalah sanitasi. Sanitasi merupakan kegiatan menjaga kebersihan area sekitar tanaman agar tidak menjadi tempat perkembangan hama dan penyakit. Kegiatan sanitasi meliputi pembersihan pelepah busuk, penataan pelepah di gawangan, pengendalian gulma tinggi, serta pembuangan buah busuk atau tunggul yang dapat menjadi sumber penyakit seperti kumbang tanduk. Pada tanaman TBM, kegiatan pemupukan biasanya menggunakan rekomendasi dari penyedia bibit dan pada tahap TM baru dilakukan kegiatan disebut dengan LSU, Leaf Sampling Unit, untuk menentukan rekomendasi oleh pihak R&D pada kegiatan pemupukan. LSU atau Leaf Sampling Unit kelapa sawit adalah metode pengambilan sampel daun kelapa sawit secara sistematis untuk analisis laboratorium guna mengetahui status nutrisi tanaman, mendiagnosa kekurangan atau kelebihan hara, dan menyusun rekomendasi pemupukan yang tepat agar produksi optimal. Pupuk terbagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro, yang dimana pupuk makro dibutuhkan dalam jumlah besar, sedangkan mikro adalah pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit namun sangat penting. Selanjutnya, analisis vegetasi atau anafek di kebun kelapa sawit. Anafek digunakan untuk mengetahui jenis gulma, tingkat kerapatan, dominansi gulma pada suatu area. Metode yang digunakan analisis vegetasi yaitu ada 4. Yang pertama, metode visual, garis, titik, dan kuadrat. Pada kegiatan praktikum di Rangkas, kami menggunakan metode kuadrat dalam kegiatan anafek dengan cara melakukan pengamatan pada petak tanah yang luasnya diukur 2 kali 4 meter, melemparkan alat 1 kali 1 meter yakni kawat yang dibentuk persegi untuk melakukan pengamatan, lakukan hingga 3 petak, dan menentukan gulma yang dominan pada luasan tersebut untuk melakukan pengendalian dengan menggunakan herbisida. Dalam kegiatan pengendalian perlu memperhatikan penggunaan APD. Yang digunakan adalah helm, kacamata, masker, apron, sarung tangan, dan sepatu boot. Kalibrasi adalah proses untuk mengukur dan menyesuaikan pestisida yang keluar dari curah nozzle, memastikan cara mengaplikasikan dan dosisnya tepat. Singkatnya, kalibrasi merupakan proses untuk mengukur dan menyediakan volume semprot oleh nozzle. Saat hendak melabuhkan kalibrasi, satuan pada tempat yang datar yang dapat merekam jejak air. Kastrasi adalah pembuangan organ generatif agar tanaman fokus pada pertumbuhan vegetatif. Sebaiknya dilakukan saat masih bunga dompet, diberhentikan 6 bulan sebelum panen. 4 bulan sebelumnya, kastrasi bunga jantan diberhentikan untuk mengundang serangga penyerbukan Eladobius camericus, dilakukan saat organ generatif sudah mencapai 50%. Alat yang digunakan, dodos, chisel, surtados, egreg, dan buklok. Pruning merupakan kegiatan pembuangan pelepah yang kuning dan sudah tidak lagi produktif. Tujuannya, agar tanaman tidak memicu penyakit karena lembab dan gondolan tersangkut di ketiak pelepah, dilakukan saat panen atau periode tertentu. Early Warning System, sistem pendeteksi dini untuk mendeteksi ledakan hama di sekitar perkebunan. Dilakukan semua orang yang terlibat di lahan setiap hari dan tim R&D dalam waktu tertentu. Hama merupakan hewan yang mengganggu atau merusak tanaman kelapa sawit. Hama krusial seperti ulat api, ulat kantong, kumbang tanduk, tikus, tupai, monyet, babi hutan, dan gajah. Penentuan titik sensus, sampel diambil 5% dan mewakili keseluruhan. Syaratnya tidak boleh dekat tiangan jalan yang merupakan wajah kebun, penentuannya dari CR ke CR untuk menentukan baris kelima dan pokok ketiga sebagai titik sensus pertama. Menghitung buah kopi, hama penyakit, dan sampel daun pada pokok yang memenuhi kriteria. Penyakit merupakan interaksi antara tanaman inang, patogen, jamur, virus, dan bakteri, serta juga dengan lingkungannya. Penyakit krusial pada perkebunan kelapa sawit, pertama adalah busuk pangkal batang, disebabkan oleh jamur Ganoderma borinaceae, biasanya dikendalikan dengan dibumbun tanah agar muncul akar baru yang kuat, dan diberikan jamur antagonis Trichoderma. Kedua, busuk tandan yang disebabkan oleh jamur Maramius, dikendalikan dengan sanitasi dan juga fungisida. Pengendalian gulma dengan manual menggunakan alat parang, babat, dan juga cangkul. Pengendalian kimiawi dengan alat knapsack dan juga bahan aktif, biasanya glifosat dan paraquat, serta pengendalian mekanis dengan mesin rumput atau mesin babat. Itu tadi perjalanan praktikum kami selama di Rangkas Bitung. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Kami dari P I D A Y B Ide.
Dadah, see you.